Arfan lahir pada musim hujan, di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng gunung. Desa itu bernama Gunung Tua, tempat di mana kabut dan dingin bersahabat erat, dan jalanan tanah selalu licin nyaris sepanjang tahun. Di sanalah ia tumbuh bersama ayahnya, Pak Joko, seorang petani yang juga hidup dalam keterbatasan. Pak Joko tidak bisa mendengar sejak kecil, namun ia adalah seorang ayah yang tangguh. Rumah mereka sangat sederhana. Terbuat dari kayu tua, berdinding anyaman bambu, dan beratapkan seng yang sudah berkarat. Hanya ada 2 ruangan kecil, satu untuk tidur dan satu untuk dapur. Di luar, sawah terbentang luas, dikelilingi oleh hutan yang lebat. Jarak dari rumah ke sekolah sekitar 2 km, namun bukan 2 km biasa. Jalannya menanjak, sempit, dan berkelok. Di beberapa bagian, jalan itu hanya berupa pijakan selebar telapak kaki yang jika terpeleset sedikit saja, bisa langsung terjun ke jurang kecil. Arfan berusia 10 tahun. Sejak lahir ia tidak bisa melihat, tapi ia bisa melihat dengan caranya sendiri. Ia mengenali suara air, bau tanah, deru angin, bahkan tekstur batu-batu kecil yang diinjaknya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari anak-anak lain. Sekitar pukul 5 pagi, ia sudah bersiap dengan seragam sekolah yang lusuh namun bersih, ditemani tongkat kayu pendek buatan ayahnya. Pak Joko hanya bisa mengantar Arfan sampai ke pinggir desa. Setelah itu, Arfan harus berjalan sendiri. Setiap hari, ia menyusuri jalan setapak yang naik turun, mengandalkan ingatan dan pendengarannya. Kadang suara ayam, suara air dari sungai kecil, atau bahkan suara gemericik embun yang jatuh dari daun, menjadi petunjuk arahnya. Bu Rini, guru Arfan di sekolah dasar satu-satunya di desa, tahu betul semangat anak itu. Arfan hampir tak pernah absen, kecuali saat sakit. Ia duduk di bangku paling depan dan selalu mengangkat tangan duluan saat ditanya. Meski tak bisa membaca dari papan tulis, ia menyerap semua pelajaran dengan mendengarkan. "Bu, kalau saya besar nanti, saya mau jadi guru seperti ibu," kata Arfan suatu hari, dengan suara kecil tapi mantap. Bu Rini hanya bisa menahan haru. Desa Gunung Tua bukanlah tempat yang mudah untuk tumbuh besar, apalagi bagi anak seperti Arfan. Anak-anak lain tidak selalu jahat, tapi mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Mereka lebih sering menghindari Arfan daripada mendekatinya. Kadang ada yang menertawakan saat Arfan tersandung batu atau tergelincir. Tapi Arfan tidak pernah membalas. Ia diam saja, lalu bangkit lagi. Yang paling sulit adalah kabut. Setiap pagi, kabut tebal menyelimuti jalan. Jarak pandang nyaris nol. Meski tidak bisa melihat, Arfan tetap kesulitan karena kabut membuat suara menjadi bias. Suara sungai terdengar lebih jauh atau lebih dekat dari biasanya. Daun yang basah bergesekan pelan dan menipu arah langkahnya. Beberapa kali Arfan tersesat, tapi entah bagaimana ia selalu berhasil kembali ke jalurnya. Pak Joko pernah mencoba tidak mengizinkan Arfan sekolah karena khawatir. Tapi anak itu menangis seharian. Sejak itu, meski hatinya was-was, Pak Joko memilih percaya pada tekad putranya. Kalau bapak tidak bisa antar Arfan sampai sekolah, biarlah Arfan belajar sendiri jalan ke sana. Bapak cuma bisa percaya, katanya dalam bahasa isyarat yang mereka kembangkan sendiri selama bertahun-tahun. Di sekolah, Bu Rini berusaha keras agar Arfan bisa ikut belajar seperti anak-anak lainnya. Ia merekam suara pelajaran dan memberikannya kepada Arfan. Kadang ia mendiktekan soal dan membiarkan Arfan menjawab lisan. Semua dilakukan dengan sabar. Namun, perjalanan ke sekolah tetaplah ujian yang paling berat. Seringkali, Arfan jatuh dan luka-luka. Tangannya penuh bekas goresan, lututnya sering memar. Tapi tak sekalipun ia mengeluh. "Tidak apa-apa, Bu. Luka itu biasa, nanti juga sembuh," katanya. Desa Gunung Tua sebenarnya penuh orang baik. Hanya saja, mereka terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka tahu Arfan berjalan sendirian setiap hari, tapi tak banyak yang membantu. Mungkin karena merasa iba saja tidak cukup untuk mengubah rutinitas mereka. Lagi pula, tidak semua orang tahu bagaimana memperlakukan anak tunanetra. Meski begitu, Arfan tidak pernah membenci siapapun. Ia hanya ingin belajar. Hatinya penuh rasa ingin tahu. Di rumah, ia sering meraba buku-buku tua peninggalan ibunya yang sudah tiada. Ia tak bisa membaca huruf, tapi ia tahu bahwa di dalam buku-buku itu ada dunia besar yang menantinya. Setiap malam, sebelum tidur,
Pak Joko membacakan cerita-cerita rakyat atau kisah dari buku pelajaran lama yang pernah diberikan Bu Rini. Meski harus mengeja pelan-pelan karena keterbatasannya, Pak Joko tetap membacakan karena tahu anaknya haus pengetahuan. Di malam-malam seperti itu, Arfan akan tersenyum, membayangkan dunia di luar desanya. Dunia yang penuh cahaya, meski ia tak bisa melihatnya secara langsung. Hidup Arfan adalah tentang mendengarkan. Ia mendengar lebih banyak dari anak-anak lain. Ia tahu kapan pohon akan tumbang hanya dari derak batangnya. Ia bisa membedakan suara langkah manusia dan hewan. Ia bisa merasakan arah angin dan mengira-ngira cuaca. Baginya, suara adalah cahaya. Dan dalam gelap itu, ia berjalan setiap hari dengan keberanian yang tak bisa dijelaskan. Dan dari keberanian itulah, sebuah kisah luar biasa akan segera dimulai. Sebuah kisah yang membuat seluruh desa Gunung Tua tertegun. Karena cahaya sejati ternyata tidak selalu berasal dari mata. Kadang, ia lahir dari hati seorang bocah yang tak pernah menyerah. Pagi-pagi sekali, sebelum ayam jantan bersuara, Arfan sudah terbangun. Ia duduk di pinggir tempat tidur kayu dengan kaki menggantung, menunggu aroma air panas yang direbus Pak Joko. Di rumah itu, tidak ada jam waker. Hanya kebiasaan dan naluri yang membuat mereka tahu kapan pagi sudah datang. Arfan mengenakan seragamnya sendiri, perlahan dan hati-hati. Setelah makan nasi dengan telur rebus yang dibelah dua, ia mengambil tongkat kayunya. Pak Joko mengantar sampai ke batas ladang. Mereka saling menyentuh tangan sebagai tanda pamit. Hati-hati, kata Pak Joko dalam bahasa isyarat yang mereka ciptakan, sentuhan dua jari di dada dan satu ketukan di tangan. Arfan mengangguk dan melangkah. Hari itu kabut lumayan tebal. Tanpa cahaya matahari yang menembus, jalan setapak tampak lebih sunyi dari biasanya. Tapi Arfan sudah hafal suara-suara di sepanjang jalur itu. Ada pohon bambu yang daunnya selalu bergesek saat angin lewat. Ada batu besar dengan ujung runcing yang menjadi tanda belok ke kiri. Di sana, tanah mulai menurun curam. Jalan ke sekolah tidak pernah ramah, bahkan bagi orang yang bisa melihat. Bebatuan licin, tanah basah, akar pohon yang melintang, dan ranting yang menghalangi jalan menjadi bagian dari perjalanan Arfan setiap hari. Ia memijak pelan-pelan, seperti menari di atas rintangan. Kadang tersandung, kadang hampir tergelincir. Tapi ia terus berjalan. Suatu kali, langkahnya salah. Kakinya menginjak lumpur lunak yang tak ia kenali. Tubuhnya langsung terperosok ke samping. Tongkatnya terlepas. Wajahnya menyentuh tanah, lututnya berdarah. Arfan terdiam sebentar, menahan sakit. Tapi kemudian ia merangkak pelan, meraba tanah, menemukan tongkatnya, dan berdiri kembali. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya napas yang tersengal dan tangan kecil yang menghapus kotoran di pipinya. Warga desa sesekali melihat Arfan berjalan, namun tak semua berani mendekat. Beberapa hanya mengangguk iba dari kejauhan. Pernah ada yang berkata, kenapa anak itu dipaksa sekolah sih? Kasihan amat. Tapi tidak ada yang benar-benar membantu. Mungkin karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Atau mungkin karena mereka menganggap bahwa itu bukan urusan mereka. Bu Rini pernah mencoba menyarankan agar Arfan dijemput setiap pagi. Namun Pak Joko menolak pelan-pelan, dia harus belajar jalan sendiri, Bu. Dunia tak selalu akan menunggu dia. Di balik keterbatasannya, Pak Joko ingin Arfan tumbuh kuat. Ia percaya bahwa anaknya bisa. Dan Arfan, meski tidak pernah menyebutkannya, sangat bangga pada ayahnya. Dalam perjalanan yang penuh bahaya itu, Arfan menciptakan metode sendiri untuk mengenali jalur. Ia menghitung langkah. 35 langkah lurus, belok kanan saat terdengar suara burung yang selalu berkicau di pagi hari. 20 langkah lagi, berhenti jika tanah terasa lebih lunak. Ia mencatat semua itu dalam pikirannya seperti peta tak kasat mata. Kadang, ada genangan air kecil yang membuat sepatunya basah sepanjang hari. Kadang, angin meniup kabut begitu tebal hingga ia tidak bisa lagi membedakan arah depan dan belakang. Pada momen seperti itu, ia hanya berdiri diam, menenangkan diri, dan menunggu suara yang bisa menjadi petunjuk. Suatu hari, langit gelap sejak pagi. Hujan turun semalaman, dan tanah masih basah. Arfan tetap pergi ke sekolah. Ia berjalan lebih pelan dari biasanya. Tangannya menggenggam tongkat lebih erat. Baru beberapa menit berjalan, kakinya terpeleset. Kali ini, ia benar-benar jatuh ke lereng kecil. Tubuhnya terguling beberapa meter sebelum terhenti di semak-semak.
Kepalanya terbentur akar pohon, dan lengannya tergores. Arfan tidak bergerak. Ia merasa pusing dan lemas. Tapi ia tidak menangis. Ia berusaha duduk, lalu mendengarkan. Tidak ada suara manusia. Tidak ada suara ayam. Hanya desiran angin dan gemerisik daun. Ia merangkak ke atas, mencari jalur. Ia butuh waktu lama sampai akhirnya menemukan jalan lagi. Saat itu, seragamnya sudah basah dan kotor. Tapi saat ia sampai di halaman sekolah, Bu Rini menyambutnya dengan pelukan. "Kenapa kamu maksa datang kalau cuaca kayak gini, Fen?" tanya Bu Rini. Arfan menjawab pelan, "Soalnya saya takut ketinggalan pelajaran, Bu. Nanti saya nggak bisa jadi guru." Bu Rini tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengusap rambut Arfan dan menuntunnya masuk ke kelas. Hari-hari seperti itu bukan sekali dua kali terjadi. Tapi Arfan tidak pernah absen lebih dari 1 hari. Setiap luka di tubuhnya adalah bukti bahwa ia pernah mencoba. Dan setiap kali ia bangkit dari jatuhnya, ada keberanian yang tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Warga desa mulai memperhatikan. Beberapa mulai merasa malu. Anak kecil yang tak bisa melihat bisa bangun pagi dan berjalan sendirian ke sekolah tanpa mengeluh, sementara mereka kadang malas untuk ke ladang hanya karena mendung. Tapi Arfan tidak pernah memikirkan semua itu. Ia hanya ingin belajar. Hatinya penuh semangat dan rasa ingin tahu. Dalam pikirannya, sekolah adalah tempat paling indah. Tempat di mana suara-suara menjadi ilmu, dan ilmu adalah cahaya yang bisa menerangi kegelapannya. Di rumah, setiap malam, Arfan menceritakan perjalanannya pada Pak Joko. Kadang lucu, kadang menyedihkan. Tapi selalu dengan senyum. Tadi Arfan nyaris jatuh ke jurang, "Pak. Tapi ada batu besar yang nyangkut, jadi Arfan bisa pegangan," katanya. Pak Joko, yang mendengar cerita itu lewat sentuhan dan ekspresi, menahan napas. Ia tahu anaknya bukan hanya berjalan ke sekolah, tapi sedang menaklukkan dunia. Hari demi hari, Arfan semakin lihai. Tapi jalan tetaplah berbahaya. Dan kabut, suatu saat nanti, akan menjadi lawan yang lebih sulit dari biasanya. Dan hari itu akan datang lebih cepat dari yang mereka kira. Pagi itu, kabut datang lebih awal dari biasanya. Arfan berdiri di depan pintu rumah, tongkat kayu di tangan, menghirup udara yang lembab. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik masih terdengar meski matahari seharusnya sudah naik. Pak Joko berdiri di belakangnya, menggenggam bahu anaknya dengan tangan kasar yang penuh bekas kerja keras. "Jalan pelan-pelan. Kalau kabut terlalu tebal, tunggu saja di bawah pohon beringin," ujar Pak Joko sambil menempelkan jari ke dada Arfan, kode mereka untuk berhenti sejenak. Arfan mengangguk. Ia menapakkan kaki ke jalan setapak yang mulai licin karena embun. Langkah-langkahnya tetap mantap, meskipun hari itu semua suara terdengar ganjil. Burung-burung belum bersuara, bahkan suara sungai yang biasanya menjadi penanda arah pun seperti tertahan kabut. 15 menit berjalan, Arfan merasa ada yang berbeda. Suara yang biasanya membantu memberi petunjuk kini terdengar samar. Ia sudah melewati tikungan pertama, tapi batu besar yang biasa ia raba dengan ujung tongkat tak kunjung ditemui. Tiba-tiba, tanah di bawahnya terasa lebih empuk. Ia berhenti. Arfan mendongakkan kepala, mencoba meraba arah lewat udara. Tapi semua terasa senyap. Seolah-olah dunia menahan napas. Kabut begitu tebal, hingga embusannya terasa menutupi telinga. Ia maju beberapa langkah lagi, perlahan. Tongkatnya menyentuh sesuatu yang tak ia kenali, daun basah, ranting, tanah longgar. Bukan jalur biasa. Arfan mulai merasa gugup. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak tahu ke arah mana harus kembali. "Halo?" Arfan mencoba memanggil, meski tahu tak ada yang akan menjawab. Hutan di sekitar desa memang sepi. Ia melanjutkan berjalan, berharap menemukan tanda yang dikenalnya. Tapi semakin jauh melangkah, suara-suara semakin asing. Ada desir angin yang membuat ranting bergetar, tapi bukan ranting dari pohon yang biasa ia lewati. Suara tetes air dari daun, tapi jatuhnya berbeda. Satu langkah salah, dan Arfan terjerembab ke dalam lubang dangkal penuh lumpur. Ia terduduk, tak tahu di mana tongkatnya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Tangannya mencari-cari tongkat, meraba ke kanan dan kiri. Akhirnya ia menemukan tongkat itu, tapi tubuhnya sudah penuh lumpur. Ia mulai panik. Napasnya cepat. Lututnya gemetar. Ia tak tahu lagi ke arah mana harus melangkah. Kanan atau kiri?
Mundur atau maju? Lalu ia terduduk diam. Di tengah dingin dan kebingungan, ia menangis. Perlahan, air matanya bercampur lumpur. Ia memeluk lututnya, menenggelamkan wajah ke lipatan tangan. "Kenapa aku harus sekolah hari ini? Kenapa aku maksa jalan?" bisiknya. Hanya suara angin yang menjawab. Beberapa menit berlalu. Lalu, sebuah suara lembut terdengar dari kejauhan. Cuitan panjang, melengking, tapi tidak menusuk telinga. Merdu seperti seruling dari langit. Arfan tertegun. Ia mengangkat kepala, menajamkan pendengaran. Cuitannya muncul lagi. Lebih jelas. Suaranya seperti datang dari arah kanan. Suara burung. Tapi bukan burung biasa. Suaranya seolah memiliki irama yang menyentuh hati. Arfan berdiri perlahan. Ia menghapus air mata dengan lengan bajunya. Suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti mengundangnya untuk mendekat. "Siapa kamu?" bisiknya. Tidak ada jawaban, hanya nyanyian itu. Tapi entah kenapa, suara itu menenangkan. Arfan mulai melangkah ke arah datangnya suara. Setiap kali ia ragu, burung itu berkicau lagi. Kadang 3 kali pendek, kadang sekali panjang. Tapi selalu cukup untuk membuat Arfan merasa tidak sendiri. Kabut masih pekat, namun suara itu seperti obor di dalam kegelapan. Arfan tidak tahu berapa lama ia berjalan. Yang ia tahu, tiba-tiba tongkatnya menyentuh batu besar yang dikenalnya. Batu yang biasanya menjadi penanda belokan menuju jalan utama ke sekolah. Ia tersenyum. Ini jalanku. Aku ingat ini." Arfan menoleh ke arah suara burung yang kini terdengar lebih jauh. Ia mengangkat kepalanya dan berkata pelan, "Terima kasih." Ia melanjutkan perjalanan. Kini langkahnya lebih ringan. Hati yang tadi penuh ketakutan kini dipenuhi rasa syukur dan takjub. Sesampainya di sekolah, Bu Rini langsung menghampiri. "Fen, kamu dari mana saja? Sudah 1 jam kami tunggu." Arfan hanya menjawab, "Aku nyasar, Bu. Tapi aku ketemu jalan pulang karena suara burung." "Burung?" "Iya, burung yang nyanyi di hutan. Suaranya beda, Bu. Indah sekali." Bu Rini mengernyit, tak yakin dengan cerita itu. Tapi wajah Arfan tidak berbohong. Ia tampak sangat yakin dengan apa yang ia alami. Hari itu, Arfan duduk di kelas dengan pakaian basah dan kotor. Tapi semangatnya menyala lebih terang dari biasanya. Ia mengulang-ulang dalam hati suara burung itu. Seperti lagu rahasia antara ia dan alam. Malam harinya, ia menceritakan semuanya kepada Pak Joko. Meski tak bisa mendengar, Pak Joko bisa membaca ekspresi anaknya. Ia mengusap kepala Arfan dan tersenyum. Sejak hari itu, setiap kali berjalan ke sekolah, Arfan berharap bisa mendengar nyanyian burung itu lagi. Bukan karena takut tersesat, tapi karena ia merasa burung itu adalah sahabat barunya. Teman yang muncul di saat paling gelap. Dan siapa sangka, harapannya terkabul. Keesokan paginya, suara itu kembali terdengar. Kali ini sejak ia keluar dari rumah. Keesokan paginya, langit belum sepenuhnya terang saat Arfan membuka pintu rumah. Udara masih dingin, kabut belum mengangkat, dan embun masih menempel di ujung daun. Ia berdiri di beranda kayu rumahnya, tongkat di tangan, dan mendengarkan. Dan seperti doa yang dijawab, suara itu datang lagi. Lembut, tinggi, dan merdu. Bukan seperti kicauan burung biasa yang pendek dan berulang. Ini seperti nyanyian, panjang, tenang, dan punya pola yang seolah sengaja disusun. Seperti suara yang tidak hanya ditujukan untuk telinga, tapi juga hati. Arfan tersenyum. "Kau datang lagi," bisiknya. Ia melangkah, pelan-pelan. Suara itu terdengar dari arah jalan menuju sekolah. Dengan tongkatnya, Arfan mulai mengikuti suara itu. Anehnya, langkahnya lebih yakin hari ini. Seolah-olah burung itu memang memandu arah. Setiap kali jalan bercabang atau membingungkan, burung itu berkicau lebih keras. Ketika Arfan mendekat ke jurang kecil, burung itu diam. Saat Arfan bergeser ke arah yang benar, suara itu muncul kembali. Perjalanan yang biasanya memakan waktu hampir 1 jam kini terasa lebih singkat. Arfan tiba di halaman sekolah dengan sepatu nyaris tak kotor. Bu Rini yang sedang menyapu halaman terkejut melihatnya lebih pagi dari biasanya. "Kamu datang lebih cepat, Fen?" "Iya, Bu. Burung itu datang lagi. Yang kemarin bantu saya waktu nyasar. Hari ini dia nyanyi dari awal saya jalan." Bu Rini mengangguk, walau belum sepenuhnya mengerti. "Burung seperti apa sih?" "Saya nggak tahu warnanya, tapi suaranya beda, Bu."
Rasanya seperti kayak ada yang ngajak bicara dari langit. Hari-hari berikutnya, burung itu terus datang. Setiap pagi, saat kabut masih turun, suara itu terdengar. Arfan mulai menganggapnya sebagai peta hidup. Ia tak lagi merasa takut tersesat. Bahkan saat jalan menjadi becek karena hujan semalaman, Arfan tetap berjalan dengan percaya diri. Suatu pagi, tanpa sepengetahuan Arfan, Burini memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Ia ingin memastikan cerita Arfan. Ia penasaran, tapi juga khawatir. Ia berjalan jauh di belakang, menyusuri jalan setapak yang licin dengan sepatu bot. Dan di tengah kabut itu, Burini mendengarnya. Suara burung. Jelas. Merdu. Menggema di antara pepohonan. Ia berdiri diam, terkesima. Burung itu memang bukan sembarang burung. Nyanyiannya punya nada panjang, seakan sedang melantunkan lagu yang sudah lama dilupakan manusia. Burini melihat Arfan melangkah mengikuti suara itu. Tidak ragu. Tidak ragu sama sekali. Ia berjalan tanpa menyentuh dinding tanah atau meraba ranting. Ia tidak tersandung batu yang bahkan Burini hampir terpeleset karena licinnya. Anak itu benar-benar seperti dipandu oleh suara burung. Sampai akhirnya, Arfan sampai di pelataran sekolah. Burini berlari menyusulnya, menahan napas. Arfan, kamu hebat sekali. Arfan tersenyum. Burung itu baik, Bu. Dia bantu saya. Mulai hari itu, Burini tak lagi menyimpan cerita ini untuk dirinya sendiri. Ia menceritakannya ke beberapa guru lain dan orang-orang tua di desa. Awalnya mereka menganggap cerita itu berlebihan. Tapi Burini tak main-main. Ia bersaksi bahwa dirinya sendiri mendengar nyanyian itu. Bukan hanya kicauan. Itu suara seperti lagu, kata Burini saat rapat desa. Pak Lurah hanya diam, mengangguk pelan. Ia pun pernah mendengar suara merdu dari arah hutan, tapi mengira itu halusinasi atau burung langka yang tersesat. Desa Gunung Tua mulai heboh. Anak-anak bertanya-tanya tentang burung itu. Orang dewasa mulai memperhatikan kehadiran Arfan di pagi hari. Beberapa bahkan mulai menunggu dari jauh, ingin mendengar sendiri nyanyian yang membuat bocah tunanetra bisa menaklukkan jalan yang sulit. Suara burung itu menjadi semacam keajaiban kecil di desa. Orang-orang mulai menyebutnya burung surga. Ada yang percaya burung itu malaikat, ada pula yang menganggapnya simbol doa orang tua Arfan yang dijawab Tuhan. Namun di balik semua itu, hanya Arfan yang benar-benar mengerti bagaimana suara itu memberinya arah, semangat, dan rasa aman. Dalam pikirannya, burung itu adalah sahabat. Satu-satunya yang tidak memandangnya dengan iba atau menganggapnya lemah. Pak Joko, meski tidak bisa mendengar suara burung, merasakan perubahan pada anaknya. Langkah Arfan lebih tenang. Wajahnya lebih cerah. Dan setiap malam, cerita yang disampaikan Arfan membuat hatinya bangga sekaligus haru. Suatu malam, Burini datang ke rumah Arfan. Ia duduk bersama Pak Joko dan Arfan di beranda, membawa teh hangat dan roti kering. Pak Joko, saya ingin bantu buat jalur kecil buat Arfan. Biar jalannya lebih aman. Mungkin dari bambu atau batu pipih. Nggak usah mewah. Tapi jalur itu khusus untuk dia. Pak Joko hanya menatap dan menepuk tangan Burini pelan. Itu isyarat terima kasih. Arfan tersenyum, lalu berkata, kalau jalannya ada, burungnya bisa ikut lewat situ juga. Mereka tertawa kecil bersama. Keesokan harinya, warga desa mulai bergerak. Anak-anak muda membawa cangkul. Ibu-ibu membawa nasi bungkus dan teh panas. Semua berkumpul untuk membersihkan jalur menuju sekolah. Tidak ada yang diperintah, tidak ada yang dibayar. Mereka datang karena hati mereka tergerak. Dan ketika mereka bekerja di antara kabut pagi, suara burung itu kembali terdengar. Menggema di udara, seolah menyapa mereka semua. Beberapa warga menoleh ke atas, tapi tak bisa melihat burungnya. Hanya suaranya yang tertinggal di antara pohon dan kabut. Tapi bagi mereka, itu sudah cukup. Cukup untuk menyadarkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Arfan berdiri di samping Burini, memegang tongkatnya, mendengarkan suara sahabatnya yang kini juga menjadi suara harapan seluruh desa. Sejak suara burung surga menggema di pagi-pagi desa Gunung Tua, suasana berubah. Tak lagi sesunyi dulu. Warga kini sering berkumpul selepas subuh di tikungan pertama jalan setapak menuju sekolah. Mereka duduk di atas batu atau berdiri sambil memeluk jaket, menunggu suara yang sudah dianggap sebagai anugerah dari langit. Burung itu tak pernah terlihat, tapi selalu terdengar. Setiap hari, pukul 5 lewat sedikit,
Nyanyiannya memecah kabut. Nada-nadanya tidak pernah sama. Kadang tinggi dan cepat, kadang lambat dan melengkung seperti alunan seruling. Tapi satu hal pasti, suara itu selalu muncul tak lama setelah Arfan memulai perjalanannya. Warga menyebutnya jalur langit. Jalur yang hanya bisa ditemukan oleh Arfan dan dibuka oleh suara burung. Burini, yang tidak bisa berhenti memikirkan perjuangan Arfan, mengusulkan ide yang sederhana namun berarti besar. Ia mengajak pemuda desa untuk membuat jalur khusus. Bukan jalan besar atau beraspal. Hanya pijakan dari batu pipih yang ditata sejajar, mengikuti jalur yang biasa dilalui Arfan. Tidak harus mahal, kata Burini dalam pertemuan kecil di balai desa. Kita hanya butuh niat dan waktu. Biar anak itu punya sedikit kemudahan. Pak Lurah mengangguk. Warga ikut setuju. Mereka tak lagi melihat Arfan sebagai beban. Bocah tunanetra itu telah membuat mereka malu sekaligus bangga. Malu karena dulu mereka tak peduli. Bangga karena anak itu membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan. Keesokan harinya, warga mulai bekerja. Ada yang membawa cangkul, ada yang membawa batu dari sungai. Anak-anak membantu mengumpulkan ranting dan daun kering yang menutup jalan. Dalam 2 minggu, jalur kecil itu selesai. Tidak panjang, hanya sekitar 800 meter, tapi cukup untuk membuat perjalanan Arfan lebih aman. Saat pertama kali melewati jalur baru itu, Arfan berhenti di awal batu pertama. Ia meraba teksturnya, menyentuh pinggirnya, lalu menginjaknya perlahan. Ia bisa merasakan bahwa ini bukan jalan biasa. Ini bukan tanah, ini seperti batu halus, katanya perlahan. Benar, Fen, jawab Burini. Itu jalur yang warga buat khusus untukmu. Arfan terdiam. Tangannya menggenggam tongkat erat-erat. Suara burung terdengar dari kejauhan, seolah memberi restu. Burungnya tahu, Bu. Dia tahu ini jalanku, kata Arfan pelan, matanya menerawang ke kabut. Hari-hari berikutnya, Arfan berjalan lebih percaya diri. Tongkatnya menyentuh batu demi batu, memberikan irama langkah yang baru. Suara burung masih setia memandunya, tapi kini tak lagi sebagai satu-satunya penunjuk arah. Arfan punya jalur sendiri. Burini mengamati perubahan itu dengan kagum. Anak itu kini seperti punya sayap. Ia tidak hanya menaklukkan jalannya sendiri, tapi juga mengubah desa yang dulu cuek menjadi lebih hangat. Anak-anak yang dulu menjauh kini mulai mendekat. Mereka duduk bersama Arfan saat istirahat, bahkan ada yang menawarkan untuk membacakannya buku. Di rumah, Pak Joko memperhatikan perkembangan anaknya. Walau tak mendengar suara burung, ia tahu ada yang berbeda. Arfan lebih banyak bercerita. Matanya yang tak bisa melihat, kini memancarkan semangat baru. Pak, hari ini aku tahu nama 2 jenis batu. Burini bilang, yang licin itu batu kali, yang kasar itu batu kapur. Pak Joko tersenyum, mengangkat jempol. Ia menepuk bahu Arfan sebagai tanda bangga. Satu pagi, saat kabut sangat tebal dan warga berkumpul lagi untuk mendengar nyanyian burung, sesuatu terjadi. Suara burung terdengar lebih dekat dari biasanya. Lebih kuat. Lebih panjang. Warga saling berpandangan. Mereka mencoba mencari arah suara. Ada yang memicingkan mata ke arah hutan, ada yang menaiki batu besar untuk melihat dari ketinggian. Tapi burung itu tetap tak terlihat. Hanya suaranya yang menggema. Arfan, yang sedang berjalan di jalurnya, berhenti dan tersenyum. Burungnya bilang terima kasih, ucapnya pelan. Lalu ia melanjutkan langkah. Beberapa anak kecil mulai menirukan gaya Arfan berjalan di jalur itu, menggunakan tongkat kayu buatan sendiri. Mereka bermain pura-pura jadi Arfan, seolah-olah jalan ke sekolah adalah petualangan besar. Tapi kali ini, tak ada yang menertawakan. Mereka semua ingin merasakan seperti apa menjadi Arfan, seorang anak yang begitu berani. Warga kemudian memasang tanda kecil di awal jalur itu. Hanya sebatang kayu dengan papan sederhana bertuliskan, Jalur Arfan. Tidak ada upacara, tidak ada peresmian. Tapi semua orang yang lewat situ tahu, bahwa jalan itu istimewa. Burini mengabadikan momen itu dengan kamera bututnya. Ia menyimpan foto Arfan berdiri di atas jalur batu, tongkat di tangan, senyum di wajah. Foto itu ia tempel di dinding ruang guru, sebagai pengingat bahwa semangat belajar tidak selalu datang dari tempat terang. Kadang datang dari tempat paling gelap, dari anak yang tidak bisa melihat tapi mampu menyalakan cahaya. Semenjak itu, kabar tentang Arfan dan burung surga mulai terdengar ke desa lain. Beberapa orang datang hanya untuk melihat jalur itu.
Anak-anak dari desa tetangga bahkan ikut bermain di sana, berharap bisa mendengar suara burung yang katanya membawa harapan. Namun bagi Arfan, semua itu tidak penting. Yang penting, ia bisa sampai ke sekolah setiap hari, belajar, dan pulang dengan senyum. Ia tidak pernah berharap jadi terkenal. Ia hanya ingin menjadi guru. Sama seperti Burini. Dan sementara dunia mulai memperhatikan kisahnya, Arfan tetap berjalan setiap pagi. Ditemani tongkat, jalur batu, dan suara burung surga yang kini tak lagi hanya untuknya, tapi untuk semua orang yang mau percaya bahwa keajaiban bisa datang dari mana saja. Tak ada yang menyangka bahwa nyanyian seekor burung bisa mengubah seluruh suasana sebuah desa. Gunung Tua, yang dulu sepi dan tertutup, perlahan berubah. Semua itu berawal dari kisah Arfan, bocah tunanetra yang setiap hari berjalan ke sekolah hanya ditemani tongkat dan suara burung misterius. Suara burung itu kini menjadi simbol harapan bagi warga. Warga desa mulai terbiasa bangun lebih pagi. Mereka berdiri di pinggir jalur kecil yang dibangun khusus untuk Arfan, mendengarkan suara burung yang memandu langkah anak itu. Suara burung itu seperti alarm semangat, halus, indah, dan ajaibnya selalu tepat waktu. Burini melihat perubahan itu dengan hati haru. Dulu, desa ini tak terlalu peduli. Tapi sekarang, mereka membantu membersihkan jalur, memberi makanan ringan untuk Arfan, bahkan ada anak-anak yang ikut menemaninya berjalan. Pak Joko, ayah Arfan, juga merasakan perubahan. Kini setiap malam ada tetangga yang datang. Mereka membacakan cerita, menemani, dan belajar menggunakan isyarat sederhana agar bisa berkomunikasi lebih baik. Semua karena satu anak yang tak pernah menyerah. "Anakmu luar biasa, Jok," ujar Pak Lurah sambil menepuk bahunya. Di balai desa, warga mengusulkan ide, memasang lentera kecil sepanjang jalur Arfan. Bukan lampu listrik, karena desa belum memiliki akses memadai, tapi lentera bambu berisi minyak. Malam itu, jalur Arfan tampak bersinar dalam kabut tipis. Seperti jalur dari cahaya. Keesokan paginya, Arfan merasakan hangat dari lentera-lentera itu. "Ini bukan cahaya biasa," katanya pelan. Burini menjelaskan bahwa semua itu adalah bentuk cinta dari warga desa. Arfan tak menjawab, tapi senyumnya cukup untuk menggetarkan hati siapapun. Namun di tengah kehangatan itu, Burini mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya burung itu? Tidak ada yang pernah melihatnya. Hanya suaranya yang menggema tiap pagi. Tak ada foto, tak ada bukti. Rasa penasaran itu tumbuh menjadi tekad. Suatu pagi, Burini mengikuti suara burung yang datang lebih awal. Ia berjalan ke arah hutan tua, tempat yang jarang dikunjungi. Suara burung itu mengalun pelan, seolah memanggilnya ke arah tertentu. Langkah demi langkah, ia mendekati asal suara itu. Dan di antara kabut dan rimbunnya pepohonan, Burini merasa ada sesuatu yang menanti untuk ditemukan. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi. Sesuatu yang akan menjelaskan asal-muasal burung itu, dan mengungkap kisah luar biasa di baliknya. Pagi itu berbeda. Tak ada suara burung yang menyapa desa. Arfan bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ambang pintu, menunggu suara yang biasa membimbingnya. Tapi sunyi. Hanya suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Pak Joko mencoba memberi isyarat, tapi Arfan menggeleng. "Burungnya belum datang, ya," katanya pelan. Pak Joko tampak khawatir, tapi Arfan tiba-tiba berdiri. Ia mengambil tongkatnya dan berjalan menuju jalur kecil itu. Burini yang sudah berada di sekolah mulai gelisah. Ketika ia mendengar bahwa burung tidak terdengar pagi itu, ia segera bergegas menuju jalur Arfan. Tapi belum jauh ia melangkah, ia melihat sosok kecil itu perlahan berjalan, sendirian. Langkah Arfan memang lebih pelan dari biasanya. Sesekali ia ragu, mengangkat tongkatnya dan menyesuaikan arah. Tapi ia tidak berhenti, tidak kembali. Tidak menyerah. Warga yang melihat dari kejauhan mulai berdatangan, menyaksikan dengan hening. Jalan itu seakan menjadi panggung, dan Arfan adalah pemeran utamanya hari itu. Ketika kakinya sempat tersandung batu kecil, seorang pemuda desa spontan ingin membantu, tapi Pak Lurah mengangkat tangan. "Biar dia sendiri hari ini," katanya. Dengan hati-hati, Arfan terus berjalan. Ia melewati belokan, genangan kecil, dan akar pohon yang menjulur. Jalur yang dulu ia hafal lewat suara,
kini ia hafal lewat hati. Akhirnya, setelah hampir 1 jam, Arfan tiba di halaman sekolah. Nafasnya terengah, wajahnya berkeringat, tapi senyumnya mengembang. "Aku bisa, Bu," katanya ketika melihat Bu Rini menunggu di tangga kelas. Bu Rini menahan air mata. Ia memeluk Arfan erat. "Kamu luar biasa, Fen." Hari itu, kelas dimulai lebih lambat. Semua murid diminta duduk melingkar, mendengarkan cerita dari Arfan. Tentang perjalanan tanpa suara burung. Tentang keyakinan dan keberanian. Dan walau burung itu tidak datang pagi itu, semua orang merasa justru hari itu yang paling terang. Kadang, dalam diam, Tuhan ingin melihat siapa yang tetap berjalan. Dan Arfan menjawabnya dengan langkah kecil, penuh keyakinan. Pagi itu, Bu Rini bangun dengan satu tekad, ia harus menemukan asal suara burung yang selama ini memandu Arfan. Suatu rasa penasaran yang tak bisa ia tahan lagi. Suara burung itu bukan sekadar nyanyian, ia seperti memiliki tujuan, seolah tahu kemana Arfan harus melangkah. Bukan burung biasa, pikir Bu Rini. Setelah memastikan kelas hari itu akan ditangani oleh guru pengganti, Bu Rini membawa ransel kecil berisi air minum, buku catatan, dan senter tua. Ia berjalan sendiri, menyusuri jalur yang biasa dilewati Arfan, lalu berbelok ke arah hutan kecil yang selama ini hanya menjadi latar diam kisah mereka. Kabut pagi belum sepenuhnya hilang. Pepohonan berdiri rapat, dan suara hutan mendominasi, gemerisik dedaunan, derik serangga, dan desiran angin. Tapi di antara semuanya itu, tak ada suara burung yang ia cari. Hening. Bu Rini terus berjalan, menelusuri akar-akar besar dan celah di antara semak. Tak ada penanda arah, hanya firasat dan kenangan samar akan nyanyian itu. Hingga akhirnya, setelah hampir 2 jam berjalan, ia tiba di sebuah bukit kecil yang di puncaknya tampak satu gubuk reot yang nyaris tak terlihat dari bawah. Dengan hati-hati, Bu Rini menaiki bukit itu. Semakin dekat, ia mendengar sesuatu. Bukan nyanyian burung, tapi siulan manusia. Pelan, lembut, dan menyayat. Saat ia tiba di depan gubuk, ia melihat seorang kakek tua duduk di bangku kayu pendek. Di bahunya, seekor burung kecil berwarna coklat keemasan, bulunya mengilap saat terkena cahaya pagi. Kakek itu buta. Matanya tertutup katarak tebal. Tapi senyumnya hangat saat Bu Rini datang. "Sudah kuduga, suatu hari seseorang akan datang ke sini," katanya pelan. Bu Rini terdiam. "Burung itu, dia yang selama ini?" Kakek itu mengangguk. "Namanya Surya. Aku melatihnya untuk mengenali suara anak itu." "Arfan." "Kenapa, Pak? Kenapa Anda lakukan itu?" tanya Bu Rini dengan suara tercekat. Kakek itu diam sejenak. Ia menatap ke kejauhan, meski tak bisa melihat apa-apa. "Aku dulu guru, Bu. Seperti ibu. Tapi aku kehilangan segalanya setelah kecelakaan waktu hujan deras. Mataku, semangatku, semuanya. Aku mengasingkan diri ke sini karena merasa dunia tak lagi butuhku." Ia mengelus kepala burung di bahunya. "Lalu suatu hari, aku mendengar suara seorang anak kecil belajar mengucap huruf keras-keras di jalur bawah sana. Suaranya menggetarkan dada. Setiap hari. Meski kadang jatuh, kadang menangis. Tapi dia tak pernah berhenti." Bu Rini menahan air mata. "Dari suara itu, aku merasa hidup lagi. Aku melatih Surya untuk turun setiap pagi, terbang ke arah suara anak itu, dan bernyanyi. Aku hanya ingin membantu, meski sedikit." Arfan tak pernah tahu. Kakek itu menggeleng. "Tak perlu. Ini bukan tentang siapa aku, tapi tentang siapa dia." Hari itu, Bu Rini menghabiskan waktu berbincang dengan sang kakek. Ia mencatat kisahnya, belajar bagaimana burung itu dilatih hanya dengan suara. Sang kakek tak mau dipublikasikan. Tapi ia menitip pesan. "Katakan pada anak itu, bahwa ia telah menerangi hidup seseorang yang nyaris padam." Saat Bu Rini kembali ke desa, ia tak bercerita apa-apa kepada siapapun, bahkan kepada Arfan. Tapi di dadanya, ia membawa satu kebenaran yang tak ternilai, keajaiban bukan datang dari langit, tapi dari hati-hati yang tak menyerah. Beberapa hari kemudian, burung Surya kembali bersuara. Tapi kali ini, tak hanya Arfan yang mengikutinya. Anak-anak desa pun mulai berani ikut berjalan bersamanya, membentuk rombongan kecil yang riuh, penuh semangat. Arfan tersenyum. Ia tahu, suara itu bukan sekadar pemandu. Itu suara cinta yang dulu datang sendiri untuknya,
Kini ia bagi untuk semua. Dan di ujung hutan, kakek tua itu kembali duduk di bangkunya, mendengar suara anak-anak di kejauhan. Ia tak sendiri lagi.